Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Bisa saya katakan jika Yahudi saat ini adalah musuh utama umat Islam. Hal ini terkait dengan perilaku Israel terhadap Palestina yang semakin brutal. Umat Islam merasa terlukai dengan peristiwa ini dan dampaknya juga Yahudi secara umum dipandang sangat negatif oleh umat Islam. Pandangan negara-negara mayoritas Muslim dunia terhadap Yahudi akibat pola Israel memang cukup tinggi dalam perspektif negatifnya. Berdasarkan survei Pew Research Center misalnya, di mana rata-rata negara Timur Tengah tidak menyukai Yahudi, bangsa Jordan menunjukkan 97% dari mereka berpandangan negatif pada Yahudi. Bangsa Palestina 97%, lalu Mesir 95%, Lebanon 98 menyatakan ketidaksukaan atau berpandangan negatif pada Yahudi. Itu keadaan zaman sekarang. Bagaimana dengan zaman dulu, terutama pada abad-abad kebangkitan Islam dalam bidang sains dan teknologi? Selain permusuhan yang memang sudah ada, bahkan itu terjadi sejak zaman Rasulullah antara Islam dan Yahudi, namun kerjasama antara keduanya juga terjadi. Justru kerjasama itu terjadi dalam bidang pengembangan peradaban Islam dan ekspansi daerah Islam. Mari kita mulai dengan refleksi sejarah ketika Islam masuk ke Eropa pada abad 7-8 Masehi melalui Spanyol. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti Islam yang masuk pertama kali ke Spanyol. Pada masa itu penduduk asli Spanyol atau native sedang menghadapi otoritarianisme penguasa mereka. Penduduk beragama Yahudi ini masuk dalam penindasan mereka. Kedatangan dinasti Abbasiyah ke Spanyol berjasa membebaskan orang-orang Yahudi yang tertindas penguasa Spanyol saat itu. Orang Yahudi memiliki keleluasaan lagi dalam menggunakan bahasa mereka. Bahasa Ibrani menjadi hidup lagi, meskipun orang Yahudi biasa menggunakan bahasa Arab juga. Namun kebebasan menggunakan bahasa Ibrani lagi di kawasan Spanyol karena masuknya dinasti Abbasiyah itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi penduduk Yahudi di kawasan itu. Apakah mereka memiliki sumbangan pada Islam? Salah satu dari filosof dan intelektual Yahudi yang memberikan sumbangan pada pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan di dalam Islam adalah Musa bin Maimun. Musa bin Maimun dikenal di dunia barat dengan nama Maimonides. Musa bin Maimun adalah seorang Yahudi Sephardi yang diakui kehebatannya dalam memahami Taurat di abad pertengahan, di samping juga sebagai seorang astronom dan juga seorang dokter. Musa bin Maimun lahir di Cordoba pada abad 12. Maimun dibawa pindah keluarganya ke Maroko, tepatnya di kota Fes pada 1159 dan belajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Kemudian keluarga mereka pindah lagi ke Palestina pada 1165 sebelum akhirnya Maimun menetap dan wafat di Mesir. Selama di Mesir, Musa bin Maimun ini bekerja pada An-Nasir Salahaddin Al-Ayyubi. Maimun adalah seorang sarjana Yahudi yang unik dengan keahliannya di bidang sains dan sekaligus juga kedokteran. Penguasaan Musa pada bahasa Syriak dan Yunani, maka dia menerjemahkan dan meringkas karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab. Begitu besar kontribusi Musa bin Maimun baik untuk Yahudi sendiri maupun untuk Islam. Musa bin Maimun adalah tokoh Yahudi yang bisa menjembatani perdamaian antara Islam dan Yahudi. Lalu siapa lagi? Ada nama Samuel bin Nagrilah atau di dunia Arab terkenal dengan nama Abu Ishaq bin Nagrilah, seorang Yahudi sebagaimana Musa bin Maimun yang sama-sama lahir di Andalusia. Samuel menguasai bahasa Hebrew, Latin, dan Arab sekaligus. Jadi berbeda dengan kelompok Kristen yang menyumbang kemajuan peradaban Islam yang mereka lebih banyak tinggal di Timur Tengah, di Persia, kelompok Yahudi lebih banyak berada di Andalusia, Eropa, dan sebagian mereka ada yang migrasi ke Timur Tengah juga. Dalam karirnya, Samuel menjadi petugas penarik pajak, lalu diangkat menjadi sekretaris Abul Qasim bin Al-Arif, yang merupakan sekretaris utama Raja Taifa Granada.
Bahkan Samuel berhasil dipromosikan dari jabatan sekretaris menjadi jabatan wazir Granada. Bahkan posisinya sebagai wazir, semacam menteri itu, dia jabat selama 30 tahunan. Sudah barang tentu posisi ini sangat istimewa karena pada masa itu kelompok Yahudi terikat dengan Pakta Umar, perjanjian dibuat oleh sahabat Umar dengan kelompok Yahudi, di mana mereka tidak diizinkan untuk menduduki jabatan publik di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Namun, selama 17 tahun dia memimpin pasukan muslim di Spanyol. Hal ini pencapaian yang luar biasa. Karenanya, posisi Samuel ini dianggap hal yang istimewa karena bisa menjadi pejabat publik. Beberapa kalangan menyebut peristiwa ini sebagai zaman keemasan budaya Yahudi di Spanyol, di mana di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Lalu berikutnya ada nama Abraham ibnu Daud yang juga lahir di Cordoba, Spanyol. Abraham seorang filosof, sejarawan, dan sekaligus juga astronom Yahudi di masa kekuasaan Abbasiyah, Spanyol. Sebagai filosof, Abraham memperkenalkan dan menggunakan Aristoteles untuk kalangan Yahudi. Bahkan dia mengaku jika filosof yang sebenarnya bagi dia selain Aristoteles adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurutnya, Al-Farabi dan Ibnu Sina ini adalah filosof muslim yang mematuhi atau dikatakan sebagai filosof yang sejati. Filsafat yang sebenarnya atau sejati itu apa? Filsafat sejati adalah filsafat yang tidak menjauhkan dari agama. Bahkan filsafat memperkuat dan memantapkan agama. Bagi dia, kewajiban setiap orang Yahudi adalah mencari perdamaian atau titik temu antara doktrin-doktrin filsafat dan juga doktrin-doktrin Judaisme. Apa yang saya narasikan di atas adalah masa di mana sarjana dan pemikir Yahudi yang ikut bekerja di dunia Islam secara umum. Mungkin fenomena itu tidak hanya terjadi pada masa lalu saja, masa abad pertengahan, namun juga bisa terjadi pada masa sekarang. Jika kita melihat bahwa orang-orang Yahudi bisa bekerja dan mengabdi kepada kekaisaran atau dinasti Islam, dan sebaliknya umat Islam juga bisa menerima mereka untuk bekerja sama, kenapa itu tidak menjadi refleksi bagi kita semua untuk menyelesaikan persoalan masa kini? Refleksi ini tidak hanya untuk konteks perang Israel dan Palestina, namun juga dalam konteks kita di sini di Indonesia. Jika ada peperangan dan agresi Israel pada Palestina, maka kita bangsa Indonesia juga perlu mengerti jika pada zaman keemasan Islam ada sekelompok sarjana Yahudi yang juga pernah membantu umat Islam dalam pengembangan peradaban. Sebagai catatan, pemahaman akan hal-hal baik pada masa lalu tentang hubungan Islam dan Yahudi bukan untuk memaklumi agresi dan serangan Israel masa kini pada Palestina, namun lebih dari itu, jangan sampai kelakuan Israel pada orang-orang Palestina menghapuskan sejarah baik antara Islam dan Yahudi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.